Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Zikra Adimi dengan NIM 19022 dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Neni Mahyudin SPD MPD. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Tahun ajaran 2020 sampai 2021. Materi yang akan saya jelaskan mengenai konsep dasar matematika anak usia dini. Di sini terbagi menjadi 4 submateri. Yang pertama, hakikat matematika. Yang kedua, matematika anak usia dini. Yang ketiga, tujuan mempelajari matematika anak usia dini. Yang keempat, prinsip pembelajaran matematika anak usia dini. Baiklah, materi yang pertama yaitu hakikat matematika. Matematika dikatakan pengetahuan yang mempunyai banyak arti dan tidak ada persetujuan dari tunggal dari ahlinya terkait dengan pengertiannya. Menurut Sujadi tahun 2000 dalam Tata tahun 2012 halaman 2 menyajikan beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, matematika adalah ilmu pengetahuan yang sangat baik dan tersusun dengan rencana yang telah matang agar orang yang menggunakannya mendapatkan manfaat dan mudah untuk mempelajarinya. Yang kedua, matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi, di mana anak dapat mengetahui jika 1 ditambah dengan 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Begitu pula dengan soal-soal selanjutnya. Yang ketiga, matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan dengan bilangan, di mana dalam matematika dapat meningkatkan penalaran seseorang atau kognitifnya untuk berpikir jawaban yang sesuai atau tepat sasaran. Yang keempat, matematika adalah ilmu terkait kenyataan yang terjadi di kehidupannya dan masalah tentang bentuk dan ruang. Seperti permasalahan mengenai bentuk dari lampu, bentuk dari kotak tisu, dan benda-benda lain yang ada di sekitar anak. Yang kelima, matematika yaitu ilmu mengenai struktur-struktur yang masuk akal dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang keenam, matematika adalah ilmu mengenai peraturan-peraturan yang ketat, misalnya rumus yang telah dicetuskan oleh para ahli. Kita perlu mengikuti sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan tersebut. Yang kedua yaitu matematika anak usia dini. Menurut Schwartz tahun 2005 dalam Analisa Fitria tahun 2014 halaman 51 menegaskan bahwa dengan bermain dapat melatih keterampilan dan penguasaan siswa, walaupun bermain atau aktivitas yang dilakukan dapat bermanfaat untuk pengembangan dan belajar dapat meningkatkan aspek yang lain. Matematika anak usia dini dibutuhkan perhatian yang penting agar pembelajaran tersebut dapat terlaksana dengan baik, di mana materi yang diberikan tidak terlalu menyulitkan anak atau tidak atau harus sesuai dengan umurnya. Menurut Money et al. Tahun 2008,
dalam analisa Fitria tahun 2014 halaman 51 menegaskan bahwa anak usia dini belajar matematika melalui bermain dan kegiatan lainnya seperti bernyanyi, bercerita, menceritakan cerita sendiri, lalu dibuatlah sebuah cerita, serta permainan yang mengedukasi anak, serta bermain peran, penjual dan pembeli yang dapat meningkatkan kemampuan berhitung anak usia dini. Aktivitas-aktivitas tersebut akan lebih menyenangkan dan menarik bila murid melakukan kegiatan sesuai dengan dunianya sendiri atau dunia anak, yaitu bermain. Matematika bermanfaat dapat mengembangkan kemampuan mengukur, berhitung, menurunkan serta menggunakan rumus matematika sederhana yang diperlukan dalam berbagai aktivitas sehari-hari melalui materi geometri, bilangan, dan pengukuran. Matematika juga berfungsi mengembangkan keahlian dalam mengutarakan pendapat dengan bahasa melalui gaya matematika yang dapat berupa grafik, diagram, dan tabel. Baiklah, materi yang ketiga yaitu tujuan mempelajari matematika anak usia dini. Tujuan pembelajaran matematika anak usia dini dalam analisa Fitria tahun 2014 halaman 47 yaitu yang pertama, dapat mengasah berpikir dan menalar untuk mengambil kesimpulan. Misalnya, melalui kegiatan percobaan serta menyelidiki, mencari tahu perbedaan, kesamaan, menggali inspirasi yang berhubungan dengan matematika, dan melakukan uji coba serta kegiatan lain sebagainya. Yang kedua, di mana pendidik dapat mengembangkan kreativitas anak yang dengan meningkatkan imajinasi anak serta menemukan inovasi baru dengan mengembangkan pemikirannya, meningkatkan rasa ingin tahu anak, membuat prasangka yang berhubungan serta melakukan uji coba. Yang ketiga, pembelajaran matematika dapat memperdalam keahlian dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Seperti pada saat anak akan berbelanja, anak harus menghitung berapa uang yang dia punya untuk membeli sesuatu dan apakah uang yang dimilikinya cukup atau tidak untuk membeli barang tersebut. Dengan anak berhitung, maka anak akan mudah untuk membelanjakan uangnya sendiri. Yang keempat yaitu dapat memperdalam keahlian dalam menginformasikan atau memberitahukan berbagai pendapat seperti dengan menggunakan grafik, diagram, peta maupun catatan, sehingga dari catatan tersebut dapat menginformasikan data-data yang ada atau data yang diketahui oleh anak. Yang keempat yaitu prinsip pembelajaran matematika anak usia dini. Yang pertama, pembelajaran matematika dilakukan dengan cara bertahap-tahap dengan mengawali kegiatan menghitung benda-benda yang ada di sekitar anak. Misalnya, berapa jumlah daun yang terdapat di dalam tanaman, atau pengalaman mengenai peristiwa yang pernah dialami anak melalui observasi dan pengamatan yang dilakukan di sekitar anak. Yang kedua, keterampilan serta pengetahuan pada pembelajaran matematika anak usia dini dilakukan dengan cara bertahap-tahap, disesuaikan dengan tingkat kesulitannya, dimulai dari yang nyata ke yang tidak nyata, dan dari pembelajaran yang sederhana ke pembelajaran yang lebih khusus. Yang ketiga, pembelajaran matematika akan berjalan dengan lancar bila anak usia dini diberi peluang untuk mengikuti segala kegiatan dan mengedukasi anak untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Yang keempat, dalam pembelajaran matematika sangat dibutuhkan lingkungan yang aman maupun kebebasan untuk melakukan apa saja. Dengan begitu diperlukan media yang sesuai dengan persyaratan alat, di mana alat tersebut
harus memiliki manfaat bagi anak, menarik digunakan anak, terdapat berbagai jenis sehingga anak akan senang, aman digunakan, mudah untuk menggunakan media tersebut. Dengan menggunakan media tersebut, maka pembelajaran matematika anak usia dini lebih mudah dilaksanakan. Yang kelima, dalam pembelajaran matematika menggunakan bahasa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada, di mana anak dapat mengenal konsep dari berhitung. Bila mungkin perlu melakukan contoh yang ada di sekitar anak usia dini. Misalnya, bila orang tua mengajarkan anak berhitung dengan menggunakan jarinya, maka anak terbiasa berhitung menggunakan jarinya. Dengan begitu, tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Yang keenam, di mana dalam pembelajaran matematika, anak bisa digolongkan atau digabungkan sesuai dengan tingkat pemahamannya. Dalam berhitung yaitu terdapat 3 tahap. Tahap lambing, tahap konsep, dan tahap transisi. Yang ketujuh, dalam pembelajaran matematika perlu melakukan penilaian terhadap anak, dimulai dari awal kegiatan sampai akhir. Dengan begitu, pendidik dapat menyimpulkan hasil perkembangan anak melalui penilaian terhadap anak. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.